Halo Hypesoner, balik lagi dengan Budi Hudiana dari HPZ TV, bicara tentang handling, power style, dan maintenance. Di sini tempatnya. Di sana sudah ada motor Beat ESP dan Scoopy ESP. Gimana kalau kita upgrade dan kita bahas solusi-solusi yang bisa kita terapkan pada motor sana. Let's go masuk ke HPZ Jakarta. Oke, untuk Hypesoner itu ada beberapa yang bertanya nih mengenai upgrade di motor Beat ESP atau Scoopy ESP nih. Nah, kira-kira TDR punya produk apa yang kita bahas di sini nih? Oke, siap. Mulai dari handling dulu ya? Siap, boleh. Oke. Jadi mulai dari handling, kita urutkan dari atas. Atas biasanya kan dimulai dari master. Oke. Nah, ini ada master. Cuman yang sebelah kiri ini adalah lever, brake lever. Atau lebih disebut, karena ini substitusinya bisa digunakan untuk motor yang belakangnya tromol. Ataupun yang belakang yang kopling. Oke. Jadi motor sport juga bisa digunakan. Oke, jadi Hypesoner jangan salah pilih yang dua-duanya malah piston ya. Betul. Itu untuk motor seperti misalnya NMAX atau misalnya kayak si PCX gitu ya. Oke. Lalu, nah dari sini main mana nih? Oke, setelah itu lanjut dari master kita turun ke bawah adanya brake hose. Brake hose ini untuk Beat ESP, Scoopy ESP itu biasanya kan menggunakan standarnya 35 in. 35 inch ya? Betul, standar 35 in. Selanjutnya lanjut ke disrotor. Nah, disrotor ini kita ada dua dari TDR. Ada yang ukurannya standar, jadi tinggal pasang aja. Oke. Ada yang ukurannya lebih besar, 260 mm. Oh, tapi itu berarti harus pakai bracket ya? Betul. Nah, kalau di TDR sendiri, bracketnya juga sudah ada. Seperti itu. Nah, kalau bisa penggunaan kayak tadi ini ya, penggunaan si disrotor ini, udah gitu dengan master brake pump, untuk si brake hose-nya gimana? Harus ganti kah atau ukurannya sama dengan tadi 35 inch atau ada perubahan? Kalau dia untuk menggunakan master rem yang seperti ini, model seperti ini, itu disarankan brake hose-nya lebih dipanjangkan dari standarnya. Oke. Bisa menggunakan 40 inch 40 seperti inch itu. ya? Nah, karena dudukannya biasanya beda di posisi master remnya. Ya, jadi Seperti antara yang OEM dengan yang master rem biasanya aftermarket atau bisa RPD ini, Betul. biasanya dudukan brake hose-nya beda ya? Betul, Jadi beda. dibutuhkan brake hose yang lebih panjang. Betul, seperti itu. Oke. Lalu dari sini semua ini juga ada ini ya, ada si disc pad-nya ya? Dispadnya. Ini seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada ini switch-nya. Ini switch untuk pelengkap dari master brake-nya juga. Lalu di sini ada juga piring roda untuk kestabilan pengendara. Biasanya kan untuk motor-motor yang sering digunakan untuk jalan yang jelek ataupun sering udah umur, biasanya kan bearingnya juga perlu diganti. Kadang-kadang suka kelupaan orang ganti bearing ya? Betul. Oke. Nah, ini bagian handling untuk yang seperti pengereman dan wheel system ya. Kalau untuk yang suspensinya gimana? Suspensinya juga ada tentunya. Nah, kita ada banyak pilihan dari paling bisa dibilang paling ekonomis sampai yang kelas Sultan. ada juga. Oke. Kita lihat langsung aja ya. Oke, siap. Let's go. Ini kita ke area suspensi ya. Sekarang untuk Beat ESP dan Scoopy ESP. Seperti itu. Kita ada dua fitur atau varian yang berbeda. Untuk masing-masing nanti saya jelaskan lebih lanjut. Oke. Jadi ini untuk yang tadi Beat ESP itu ya? Betul. Nah, kelas paling ekonominya apa nih? Oke, yang pertama ada dari tipe Pro Plus. Pro Plus ya? Pro Plus. Jadi ini masih yang tipe ini kan, tipe ya tanpa gas ya? Berarti hanya oli aja ya? Betul, hanya oli aja. Fiturnya ada apa aja? Nah, ini cuma ada satu aja fiturnya. Oke. Yaitu namanya step spring preload. Oke. Settingnya nanti dari posisi dari sini. Oke. Seperti itu. Ini yang pertama. Nah, ini DTG ya, Nah, yang udah ini masuk gas sebenarnya ya? DTG double tube gas, di mana di dalamnya udah ada oli dan gasnya juga. Redaman jadi lebih bagus lagi. Oke. Fiturnya adalah sudah spring preload. Sama ya sebenarnya. Betul, tapi beda cara untuk settingnya. Oke. Seperti ini itu. udah ulir, jadi bisa lebih banyak milih ininya ya. milih Betul. settingnya mau di mana ini ya? Sesuai dengan beban berat pengendara tentunya. Oke. Maju lagi berarti ini udah lagi yang Nah, gas tapi tabungnya terpisah ya? betul, ini udah tabungnya terpisah, gasnya juga lebih banyak, redamannya juga lebih bagus. Untuk fiturnya tetap hanya satu, Oke. hanya spring preload aja seperti yang sebelumnya. Mengenai bicara yang kayak gini nih, kalau masang shock ini, bodi atas cocok nggak? Balik lagi sama motornya, kalau untuk yang ESP
itu rata-rata tanpa coak bodi. Tanpa jok body. Oke, tapi kalau digunakan untuk Scoopy yang ESP itu biasanya coak bodi di bagian atasnya. Seperti itu. Untuk ESP ya, dan ring 14. Oh. Kalau untuk digunakan ring 12, kita tidak rekomendasi. Karena apa? Spring ini nanti akan nempel pada ban. Oh, oke. Hype sonar nih harus hati-hati nih. Diulang nih, ini harus ditekankan kembali nih. Oke. Berarti khusus untuk yang Scoopy ada beda ya? Betul. Scoopy sendiri kan ESP pun juga ada ring 12, ring 14. Jadi Oke. untuk ring 14 masih oke, tetap dengan coak bodi. Untuk ring 12 tidak kami rekomendasikan Oke. karena akan bersentuhan dengan ban. Jadi nanti ada lagi shocknya ya? Ada dong. Oke, nanti kita bahas. Nah, lanjut berarti ke yang ini ya, G-Series ya? Ini tipe G-Series. Oke. Yang tadi G6 sudah seperti itu fiturnya. Dia sama. Dia ada gasnya, ada olinya. Tapi dia lebih eksklusif sebutannya ya. Karena dari segi tampilan juga, kenyamanannya tentunya juga ada upgradean dari yang tipe G6. Oke. Dan karena ini tipenya G-Series plus length adjuster, dia bisa dibuat lebih tinggi dari standarnya. Oh, Seperti itu. oke. Menarik nih Hype Sonar. Jadi Hype Sonar punya banyak pilihan suspensi untuk si Beat yang ESP ya? ESP. Oh, oke. Nah, kalau yang ini pertanyaan ini buat apa ini? Oke, mungkin ada satu lagi ya tadi ya. Ini saya belum sebutkan. Iya ini nih. Nah, Iya, tadi iya. kan ada G-Series. Oh, iya. Sekarang ada G-Sport. Oh, Oke. Bedanya apa? Selain dari warna, karena G-Sport itu eksklusif memang warnanya hanya satu. Selain itu, dia selain ada preload juga ada ribbon. Oke, ada sampai 30 klik. Oke, Seperti itu. Jadi ini untuk beat-beat yang memang sudah upgrade performanya, apalagi di mesin di CVT, ini lebih cocok. Baik untuk harian ataupun touring. Seperti itu. Lane adjuster juga ada ya? Betul, link adjuster tetap ada. Wih, mantep nih Hype Sonar. Oke, dari sini baru beres, kita ke sini ya. Nah, kalau ini shock ini buat apa nih yang ini nih? Shock tersebut sebenarnya kalau kita beli itu di dusnya ada tulisannya Fazio. Namun kami rekomendasikan shock tersebut digunakan untuk Scoopy ESP dengan ring 12. Oh, jadi bisa untuk Scoopy ESP yang ring 12 ya? Betul. Yang sebelumnya saya jelaskan, ketika di ring 12 menggunakan tipe-tipe shock yang seperti ini, dia akan bersentuhan dengan ban, berisiko. Makanya kita sarankan menggunakan shock untuk atau dari seri Fazio ini. Oke. Nah, yang pertama ini ada tipe E-Series, di mana di dalamnya sudah ada gas dan olinya. Oke. Varian ini dia lebih tinggi ya dari yang DTG. Dari finishing juga berbeda dan dia dilengkapi dengan preload adjuster yang dapat disetting dengan sesuai untuk beban berat pengendara. Seperti itu. Ini digunakan di Scoopy yang ring 12 dia aman, nggak akan mentok ban. Coakannya pun juga hanya di sedikit aja di bagian bawah Oh, aja. tetap ada coakan tapi Ada ya? coakan di bagian filter udara, tapi hanya sedikit. Di atas dia tidak ada coak sama sekali. Ya, tapi tidak akan mengurangi kinerja si filter udara ya, karena Tidak hanya ada. mungkin bagian yang box filter udara. Filter tepatnya ya. udara. Jadi dari segi filter udara dan performa suspensi tidak ada pengaruh sama sekali. Oke. Bila mana tidak kurang, tampilannya masih kurang, pengennya ada tabung, kita juga tersedia. Oke. Nah, ini tipe yang di atasnya lagi, ini K-Euro. Dimana ini pemasangannya juga PNP, tanpa rubahan. Seperti itu, di atas juga sama. Keunggulannya dia tabungnya terpisah, gasnya lebih banyak, dari redamannya lebih bagus. Oke. Fitur utama tetap, dia ada preload adjuster. Di atasnya lagi ada nggak? Ada tentunya, yaitu Z Sport. Namun untuk Z Sport ini didesain memang tanpa tabung. Oke. Dia sudah ada Oh, ini rebound ada adjuster. reboundnya. Jadi untuk ayunan yang biasanya Scoopy untuk kecepatan mungkin agak tinggi, ayunannya lebih tinggi, untuk yang tipe Z Sport sudah ada reboundnya yang dapat diatur seperti itu. Oke. Nah, ini juga nih kadang-kadang ada Hype Sonar yang mungkin masih salah ya. Nah, mau nanya nih, sebenarnya kayak lu yang ini nih, baut L ini kan di sini ada, di sini ada, di sini ada. Ini buat apa sih sebenarnya? Kan kadang-kadang ada yang ngomong, oh ini jangan setelan nih gitu kan.
Oke, jadi baut-baut yang ini memang dari GSS kan ada markingnya. Marking ini difungsikan sebenarnya jangan sampai atau tidak boleh dibuka sama sekali. Karena ini contoh kalau ditabung, ini berfungsi untuk memasukkan gas ketika produksi atau setelah dilakukan servis. Selanjutnya yang di bagian sini ini untuk memasukkan oli atau bleeding olinya. Makanya ketika ini kondisinya baik-baik saja, marking ini berfungsi tanda jangan sampai dibuka. Ya, jadi Hypsonar nggak usah iseng-iseng nih ya. Fitur yang ada itu udah terlihat kok. Jadi seperti ini kan, sini spring pilotnya, seperti ini ribbonnya, yang gini-gini jangan dibuka ya. Betul, jangan biarkan dibuka saja ya. Karena begitu ini dibuka atau ini ya tandanya hilang, berarti garansi juga tinggal ada ya. Betul, dan performa juga akan berkurang. Ya. Ngomong-ngomong, shock GSS garansi kan? Garansi tentunya. Oke. Nah, kalau Hypsonar masih ada yang punya pertanyaan nih mengenai suspensi, kayak tadi kan mungkin masih pusing dengan yang Scoopy FI atau yang motor-motor lain, bisa WhatsApp kemana? Bisa WhatsApp di customer service kami di 0813 1970 2000. Oke, jadi bisa langsung ke sana atau tulis di kolom komentar juga bisa ya? Boleh. Nah, karena shock depan kan masih belum ada nih kita ya, secara untuk yang Beat. Berarti kalau misalnya masih ada yang kurang enak nih, masih bisa diakalin juga di sini ya? Masih bisa, masih bisa. Ya tinggal datangnya ke HBZ dan langsung konsultasi aja ya? Siap. Oke. Dari handling, enaknya main power nih kayaknya nih. Power tentunya. Oke. Lanjut kita ke barang-barang bagian power, kita bahas power untuk Beat ESP dan Scoopy ESP. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dari power. Power sendiri ada dari engine, dari CVT, induction and exhaust system, sama electrical system. Karena high performance di luar banyak yang mulai upgrade mulai dari CVT-nya atau bagian kirian. Nah, dari TDR sendiri ada apa? Nah, kita mulai dari puli. Puli sendiri yang dikeluarkan TDR itu hanya puli saja, belum termasuk kipasnya. Kipasnya bisa menggunakan standarnya. Yang OEM ya berarti ya? Betul. Karena apa? Derajatnya ini sama dengan OEM-nya untuk kipasnya. Jadi PNP. Oke. Lalu yang membedakan apa? Di sini jalur rollernya lebih panjang dan derajat kemiringan dari jalur roller lebih berbeda. Fungsinya apa? Akselerasi lebih mudah didapatkan. Penyaluran tenaga dari mesin ke roda lebih optimal tentunya. Oke. Setelah itu yang menggerakkan puli ada namanya roller. Roller untuk Beat ESP itu standarnya 15 gram. Di HBZ sendiri kita selalu rekomendasikan banyak turunnya 1 atau 2 gram dari standarnya. Atau balik lagi sesuai dengan settingan motornya. Dari mesin ataupun gaya berkendara seperti itu. Nah, ada tips nggak untuk yang si pemilihan roller sendiri? Roller sendiri makin ringan, RPM untuk pembukaan awal dia makin cepat. Tapi untuk kondisi untuk kecepatan yang top speednya atas, dia akan turun atau lama tercapainya. Sebaliknya juga seperti itu. Begitu rollernya berat, jadi hasilnya? Roller lebih berat, awalnya untuk RPM awalnya dia sedikit motor jalan, tapi dia ketika di posisi awal ini untuk hentak-hentakan atau nyalip-nyalip ini kurang responsif. Agak berkurang jadinya ya. Betul, tapi untuk tenaga di atas, bantuan tenaga di atas dia lebih bagus. Ya, jadi Hypsonar bisa milih kira-kira riding style Hypsonar mau yang mana ya? Betul. Oke, nah ini sendiri roller sendiri yang tadi ini hanya untuk yang Beat, semua Beat bisa atau gimana nih? Oke, jadi kalau kita ngomongin Beat ini ada banyak macamnya. Karena ada Beat yang pertama ada Beat starter yang kasar, FI starter kasar, Beat ESP yang starternya halus. Selanjutnya ada Beat Deluxe atau yang paling baru. Untuk Beat FI yang ESP itu rollernya 15 gram standarnya. Dia pakai atau rollernya itu sama dengan Vario Cargo. Seperti itu. Lalu masuk ke Beat yang Deluxe atau Beat yang lampu depannya LED, itu rollernya sama gramnya 15 gram, tapi rollernya sudah menggunakan Vario 125 atau Vario 150. Jadi beda secara si dimensi rollernya ya? Betul, tapi untuk beratnya tetap sama 15 gram. Oke. Nah, untuk tadi CVT-nya sendiri semua ini, part-part yang untuk yang tadi Beat ESP ini, apakah bisa dipakai untuk yang Beat Deluxe itu? Oke,
Dari segi puli berbeda. Oke. Karena tadi rollernya berbeda, rollernya lebih besar, menggunakan Vario 125-150 PCX. Tentunya pulinya berbeda, dan saat ini dari TDR sendiri belum tersedia. Namun kalau kita bicara dari segi CVT spring, ini sama. Jadi bisa saling substitusi. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, tadi belum beres juga nih bicara mengenai yang tadi ya, CVT nih. Tadi kita baru bicara mengenai sampai ke roller nih. Betul. Nah, CVT berarti masih ada yang CVT spring ya. Nah, untuk Hypesonar yang mesinnya masih standar, kita usulkan menggunakan yang 10% ya. 10% lebih keras dari standar. Iya. Dan ketika sudah upgrade bisa menggunakan yang tadi ya 15%, atau misalnya mau ekstrim pun bisa ke yang 20%. 20%. Oke. Lalu setelah itu bisa juga dengan yang sini ya. Ya, automatic clutch spring. Dia sama, pilihannya ada 3 juga. 10% atau 1000 rpm, 15% atau 1500 rpm, ada yang 2000 atau 20%. Oke. Balik lagi, settingan mesin dan gaya berkendara. Oke. Dari CVT beres, upgrade-nya kemana lagi kira-kira? Oke, CVT masih ada satu Oh lagi, iya. yaitu dari CVT belt. Oke. CVT belt sendiri fungsinya menyalurkan tenaga depan dari primary pulley ke secondary pulley. Di mana CVT belt TDR yang Kevlar ini dia didesain untuk daya tahannya lebih tinggi. Jadi dan penyalurannya pun juga lebih maksimal lagi. Seperti itu. Dari segi CVT sepertinya ini kita Beres ya? bahasannya udah beres. CVT ya, udah Iya. beres ya. Kita lari kemana sekarang? Dari CVT biasanya nih high performance di luar nih biasanya ada bore up nggak sih? Gitu kan, larinya ke bore up. Nah, untuk Beat ESP dari TDR sendiri sudah mengeluarkan untuk bore up-nya dengan diameter 54,5 atau 130 cc. Di paketnya sendiri sudah lengkap. Oke. Dari silinder blok AC, terusnya silinder blok, ring piston, dan juga gasketnya. Selanjutnya juga dilengkapi dengan injektor yang flow-nya juga lebih banyak dari standarnya dengan 100 cc per menit. Ya, jadi yang disesuaikan dengan bore up-nya itu sendiri. jadi istilahnya nggak usah lagi ganti ECU ya sebenarnya ya. Betul. Jadi tinggal plug and play ini aja, seperti tinggal gaspol gitu kan. Betul. Oke. Disesuaikan. Nah, sebenarnya kenapa sih harus upgrade di bagian kirian dulu nih, baru ke mesin? Oke, kenapa kirian dulu? Karena biasanya kalau standar ini, CVT standar didesain standar. Dia memaksimalkan ya tenaga standar. Tapi banyak di luar atau high performance di luar itu pengen dia merubah penyaluran tenaga ini lebih berbeda. Mau di akselerasi depannya lebih enak, atau tengahnya, atau atasnya. Makanya CVT lebih direkomendasikan lebih awal, atau banyak upgrade lebih awal. Iya. Merubah CVT tidak akan menaikkan CC. Nah, ini yang penting ya. Ya, Ya. betul. Yang menaikkan CC adalah ketika kita bore up atau upgrade atau membesarkan dari diameter piston. Juga stroke up. Betul. Oke. Tentunya. Dan ketika kita upgrade CVT, banyak pertanyaan. Akan menambah horsepower nggak sih gitu? Nah, kalau kita bicara horsepower sendiri atau HP sendiri, hasil dari dyno itu ada 2. Ada dari on crank sama on wheel. Ketika kita rubah di bagian CVT, on cranknya tetap karena kita tidak merubah atau upgrade dari kapasitas mesin ya. Kapasitas mesinnya. Ya. Tapi kalau dari segi roda karena loss atau slip yang di CVT lebih berkurang karena sudah di-upgrade, makanya horsepower yang ada di roda akan naik. Ya. Ketika di on crank 100 menggunakan standar ini sampai di on wheel misalnya 80 hanya ya. 80, ketika sudah di-upgrade ini bisa jadi 90. Makanya horsepower-nya dia naik di on wheel-nya. Oke, Hypesonar ini tips yang bagus ya. Jadi biar Hypesonar nggak salah paham tuh ya mengenai tadi ya. Apakah ganti CVT naik CC atau enggak atau gimana ya? Oke, selanjutnya kita ke bagian induction ya. Oke. Induction sendiri di sini dari RPD ini tersedia throttle body yang lebih besar dari standarnya. Ini kita ada ukuran 24 dan ukuran 26. Oke. Standarnya adalah ukuran 22. Dia dibuat lebih besar
untuk asupan atau suplai udara ketika di putaran tinggi. Apalagi motor-motor yang sudah bore up. Ketika tenaga bawahnya sudah oke, otomatis di tenaga atasnya juga ingin lebih baik lagi. Makanya untuk suplai udara yang lebih banyak, upgrade dari throttle bodinya yang lebih besar dari standarnya. Oke. Ini ada yang lucu juga nih sebenarnya nih. Aduh jatuh. Ini sebenarnya sebutnya TPS ya? Betul, ada TPS, Throttle Position Sensor. Oke. Untuk apa sih ngeluarin ininya aja itu? Oke. TPS sendiri ini fungsinya untuk pembacaan dari pembukaan throttle body sendiri. RPD mengeluarkan ini, yang pertama ini dia tingkat kepresisiannya lebih tinggi dari standarnya. Dan yang kedua, TPS ini bisa dibeli terpisah, di mana ketika ada permasalahan di OEM, pembeli biasanya satu harus beli sama throttle bodinya. Namun ketika sudah ada kendala di TPS-nya, bisa menggunakan atau beli TPS-nya sendiri terpisah. Satu set utuh ya. Jadi kalau di luar saat ini nggak bisa beli itunya aja ya? Itu nggak bisa beli TPS-nya aja, harus satu set. Tapi sepertinya memang ada juga yang jual di luar ya, tapi mungkin kualitasnya berbeda ya. Betul, ini tingkat kepresisiannya lebih tinggi dari standarnya. Berarti untuk induction hanya ada ini aja ya? Betul. Oke, beres induction kita langsung lari nih ke yang tidak boleh dilupakan juga ya ketika sudah bore up, yaitu mengganti bagian electricity, ya, elektrikalnya. Okay. Elektrika sendiri yang berhubungan atau nempel di engine yang tadi sudah di bore up, kita ada busi atau spark plug. Ya. Dimana ini spark plug dari TDR yang tipe paling tinggi, twin iridium. Pembakarannya lebih fokus untuk efisiensi bahan bakar lebih bagus lagi. Masuk ini juga termasuk ini ya? Betul. Nah, ini ada baterai lithium ion phosphate dari TDR, di mana keunggulan baterai ini kalau dari kita pegang aja ya, itu lebih ringan. lebih ringan ya? Jauh lebih ringan dari standarnya. Yang kedua, CCA-nya lebih besar. CCA sendiri adalah kemampuan baterai untuk menstart awal motor ketika kondisi dingin atau yang sudah bore out. Di mana standarnya CCA-nya berkisar di 70 CCA. Oke. Sedangkan dari TDR sendiri sudah Lumayan ya? 105. Jadi daya untuk awalnya menstarter motor lebih tinggi. Oke, juga dilengkapi ini ya? Nah, Betul, ini. indikator baterai di mana ketika ini kondisi baterai sudah low atau biasanya kan lama nggak digunakan, kita bisa lihat seberapa tingkat terisinya baterai tersebut. Nah, berarti kita sudah bicara mengenai semua ya, untuk di bagian handling sudah, bagian power sudah, dan ini pasti ada pembuktian di dyno dong? Tentunya. Ya. Tentu selain data dyno, feel berkendara juga penting. Langkah awal dari upgrade Beat ESP ini adalah upgrade CVT dengan paket akselerasi. Secara feel berkendara, terasa perubahan di akselerasinya. Torsi mesin terasa lebih cepat tercapai yang menghasilkan akselerasi yang baik. Data ini juga terlihat dari hasil dyno di mana terjadi kenaikan torsi sebesar 3,5% dari asalnya 8,2 horsepower menjadi 8,5 horsepower. Total daya yang dihasilkan juga berubah sebesar 2,8%, yaitu dari 6,9 horsepower menjadi 7,1 horsepower. Untuk mendapatkan power yang maksimal, kami lanjutkan upgrade di mesin dengan menaikkan kubikasi mesin dari 110 cc menjadi 130 cc. Hasilnya sangat terasa beda secara torsi dan tenaga secara keseluruhan. Jelas tarikan motor ini menjadi sangat ringan dari apa yang saya rasakan saat mencoba motornya. Ternyata feeling saya ini didukung oleh data dyno, di mana Hypesonar dapat melihat bengkaknya kurva torsi. Torsi awal motor Beat ESP ini adalah 7,1 horsepower setelah menggunakan paket akselerasi. Naik menjadi 8,4 horsepower, terjadi kenaikan sebesar 18%. Dan dayanya naik dari 8,5 horsepower menjadi 10,3 horsepower, kenaikan sebesar 21%. Pantas saja motor ini enak banget. Jadi, Hypesonar sudah mendapatkan bayangan hasil upgrade di mesin ini. Yuk tinggal upgrade Beat ESP Hypesonar. Beres di handling, power, sekarang kita masuk ke bagian style. Oke, ada apa aja nih? Style sekarang di sini ada hand grip, ada macam-macam tipe dan macam-macam warna yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita tentunya. Iya. Jadi Hypesonar senang warna apa atau bentuknya gimana, ini banyak banget ya modelnya. Gitu. Oke. Juga ini ada spion ya? Ada spion. Oke. Dia ada lapisan biru yang dimana ini untuk supaya pantulan cahayanya tidak terlalu terang apabila ketika kita melihat di kondisi siang hari ataupun malam hari,
ketika berkendara yang ada sorotan dari belakang. Oke. Lalu warnanya juga ada berapa warna ya? Warnanya ada macam-macam, ada warna silver, ada warna gold, ada warna black juga. Oke. Dari style beres, kita lanjut ke bagian maintenance ya. Maintenance. Karena jangan sampai kita sudah melakukan upgrade di banyak hal, tetapi di bagian maintenance-nya nggak benar. Betul. Akibatnya gimana dong? Kalau maintenance-nya motor berat. jadi tidak awet. Betul. Performanya makin lama makin jauh cepat berkurang. Ya, karena ketika kita sudah melakukan upgrade, terutama di bagian mesin ya, Betul. perawatan pun berbeda kan maintenance-nya kan. Maintenance-nya berbeda. Contohnya penggantian oli yang Penggantian oli lebih cepat ya. lebih cepat. Ya. Oke, gitu aja Hypesoner. Jika Hypesoner masih punya pertanyaan, Hypesoner bisa langsung WhatsApp ke mana tadi? 0813 1970 2000. Atau bisa langsung komen di kolom komentar. Nah, kalau Hypesoner mau ngecek lagi mengenai detail produk, mau beli, Hypesoner bisa langsung kunjungi ke www.oneteamstore.com atau bisa juga lewat e-commerce ya. Ya. Linknya ada pada kolom deskripsi. E-commerce-nya ada apa aja sih kita? Kita ada Tokopedia dan Shopee Mitra 2000 Official Store. Atau Hypesoner mau beli langsung, Hypesoner bisa langsung kunjungi One Team Network yang ada di daerah Hypesoner. Atau bisa datang ke HPZ yang ada di mana aja? Ya, kita ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di Bali, ada di Lombok. Dan jangan lupa ada juga di Yogyakarta. Tentunya. Kira-kira nanti HPZ harus ada di mana lagi ya? Kalau ingin habisnya di kota kalian, bisa komen di bawah. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tontonin video kita selanjutnya. Ciao!